Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ini ada di halaman 76. Nah, ayo mengamati. Coba lihat gambar ini. Ini adalah anak sedang main tarik tambang. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Udin, Lani, dan Beni. Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri dari Edo, Dayu, dan Siti. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, ternyata Edo jatuh itu karena dia lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Kemudian Edo bangunnya kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga tidak sempat untuk sarapan. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, ini gambar Lani dan Udin sedang makan. Makanan kesukaan mereka berbeda. Lani suka ikan, Udin suka daging. Nah, walaupun makanan kesukaan kita itu berbeda-beda, kita tetap harus menghargai makanan kesukaan masing-masing. Makan makanan yang bergizi dan selalu olahraga secara teratur akan membuat kekuatan dan daya tubuh kita bertambah. Apa makanan kesukaan kalian? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Nah, makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yaitu mengandung 1. Karbohidrat. Contohnya, ada nasi, jagung, singkong, ketela. Kemudian, yang kedua adalah protein. Contoh makanannya adalah ikan, telur, dan kacang-kacangan. Nomor 3, lemak. Lemak, contoh makanannya yaitu daging, keju, dan alpukat. Nomor 4, vitamin. Vitamin ini biasanya terkandung di dalam buah-buahan. Yang kelima, mineral. Mineral itu adalah air. Nah, jadi makanan yang bergizi itu harus mengandung 5 ini: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, ini contoh makanannya. Nah, ini makanan pokok. Makanan pokok ini biasanya mengandung karbohidrat. Sayuran ini ada vitaminnya. Kalau ini untuk lauk pauk ya biasanya ya. Ini biasanya bisa mengandung lemak dan juga protein. Buah-buahan ini vitamin. Nah, pelengkapnya itu adalah susu. Kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Saat kita bermain kijang dan rusa kita juga termasuk sudah melakukan berolahraga. Permainannya seperti apa toh? Nah, permainannya seperti ini.
Cara mainnya itu anak berdiri dalam 2 baris. Jadi ini anak dibagi menjadi 2 kelompok ya. Dia dibatasi oleh garis-garis ini. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Kemudian buatlah garis di depan kedua baris tersebut. Nah, ini ada garisnya ya. Yang keempat, ambil jarak agar tidak berdekatan. 5. Deretan yang satu diberi nama rusa. Nah, ini kelompok yang sebelah sini adalah kelompok rusa. Kemudian deretan yang lain diberi nama kijang. Nah, permainannya, apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, melompati garis ke depan ya. Sedangkan deret rusa berjalan ke belakang, jadi mundur. Kemudian apabila guru memanggil rusa, maka rusanya maju ke depan sampai melompat ke depan garis ini. Sedangkan deretan kijang ini berjalan ke belakang. Dan seterusnya. Nah, kelompok yang menang itu adalah kelompok yang selalu benar mengikuti instruksinya. Udah kan anak-anak? Nah, permainan ini bisa dicoba di rumah. Nah, ini adalah gambar Edo. Edo waktu kecil dan Edo waktu dia sudah besar. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, ini adalah Edo saat dia kecil. Dia hanya bisa menendang bola saja. Dia tidak bisa menendang mengarahkan. Nah, sedangkan saat Edo sudah besar, dia sudah bisa main sepak bola dengan hebat. Nah, Edo ini mengalami perkembangan sehingga dia kemampuannya semakin bertambah. Nah, olahraga itu juga bisa membuat tubuh menjadi lebih kuat dan bisa lebih tinggi. Kita bisa melihat pemain basket dan pemain voli. Mereka biasanya tinggi-tinggi karena mereka sering lompat-lompat. Karena olahraga voli dan basket itu kan sering melompat ya. Nah, ini adalah Siti dan teman-temannya. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Dan Lani senang bermain lompat tali. Nah, olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka saling menghargai perbedaan. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Olahraga mereka beda-beda. Walaupun begitu, mereka masih tetap rukun dan saling bekerja sama. Nah, olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat dan tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi tidak hanya olahraga ya, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman-teman, guru, atau keluarga kita
kita semua akan menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, ini adalah manfaat dari rekreasi, yaitu memberikan kesempatan untuk beristirahat pada tubuh dan pikiran kita tetap segar. Nah, kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Biasanya kita kalau pergi rekreasi, kita biasanya membeli sesuatu, entah itu makanan atau minuman. Nah, dalam satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Nah, ada dua teknik ya. Yang pertama adalah teknik meminjam. Contohnya, 5.478 dikurangi 1.254. Kita tulis ya. 5.478 dikurangi 1.254. Nah, kita susunnya ini berdasarkan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya ya. Seperti ini. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian lagi 7 kurangi 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, jadi 5.478 dikurangi dengan 1.254 adalah 4.224. Nah, mudah kan? Ini tinggal mengurangkan saja tanpa meminjam. Nah, untuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan ini ya. Nanti saya sebutkan itu ada di halaman berapa. Nah, ini ada di halaman 89. Buku tema halaman 89. Nah, sekarang contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya ini 4.249 dikurangi dengan 1.926. Yuk kita kurangkan. 9 kurangi 6 adalah 3. 4 kurangi 2 adalah 2. Nah, 2 dikurangi 9 itu tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil daripada 9. Nah, caranya ini. Sembilan, kita ulangi lagi ya. Ini di slide yang baru. 9 kurangi 6, 3. 4 kurangi 2 adalah 2. 2 kurangi 9. Nah, 2 itu lebih kecil daripada 9. Jadi, dia tidak bisa. Kemudian angka 2 ini meminjam 10 di depannya. Nah, 10 ditambah 2 itu menjadi 12 ya. 12. Nah, ini tadi dipinjam 1 ya. 10-an tadi. Berarti di sini adalah 1. Nah, 4 dikurangi 1 dipinjam 2 tadi ya. Berarti masih 3 ini. Kita kurangkan 12 kurangi 3. 12 kurangi 9 maksud saya adalah 3.
Kemudian ini 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, jadi hasil pengurangan dari 4249 dikurangi dengan 1926 adalah 2323. Gimana anak-anak? Sudah bisa? Atau kita coba sekali lagi ya, kita terangkan lagi ya. Nah, ini 4249 dikurangi 1926. 9 kurangi 6 adalah 3. 4 kurangi 2 adalah 2. 2 kurangi 9 tidak bisa ya, karena 2 itu lebih kecil daripada 9. Kita pinjam depannya 1. Jadi di sini menjadi angka 12. Nah, karena 4 ini tadi dipinjam 1, makanya dia berkurang 1 menjadi 3. Nah, kita tulis dulu ya. Nah, kemudian sekarang kita kurangkan 12 yang atas ini ya. 12 dikurangi 9 adalah 3. Kemudian 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, untuk latihan coba anak-anak kerjakan nomor 1, 2, 3 ya. Ada di halaman 92. Nah, kita lanjutkan dulu ke pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kegiatan Siti pada waktu malam. Ini adalah persiapan Siti saat mau tidur. Nah, tugas anak-anak yaitu adalah membuat suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Jadi anak menggambarkan setiap gambarnya. Nanti diceritakan di buku tulis ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, kalau tidur itu tidak boleh lama-lama karena itu tidak baik bagi tubuh, bisa membuat badan lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu seperti tadi ya, mencuci yang dilakukan seperti yang dilakukan Siti tadi, mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Nah, di Indonesia ini ada banyak agama. Nah, walaupun berbeda seperti itu, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus tetap menghargai. Nah, setiap agama yang berbeda itu, cara berdoanya juga berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, kita lihat. Ini Siti. Dia beragama Islam. Kalau beragama Islam, berdoanya seperti itu ya. Kemudian itu berdoa dengan cara Kristen. Nah, cara Kristen seperti ini. Kemudian ini Beni dia Katolik, berdoanya seperti ini. Kemudian nomor 4 ini adalah Dayu. Dayu adalah Hindu, dia berdoanya seperti ini. Kemudian nomor 5 itu adalah Lani. Ini Lani, dia beragama Buddha. Cara berdoanya seperti ini.
Kemudian yang terakhir ini adalah Meli. Meli, dia beragama Konghucu. Cara berdoanya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Yuk kita berlatih lagi. Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Ayo bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Pasangkan soal dan jawabannya. Nah, tugas anak-anak ini adalah anak-anak menghitung. Nah, kemudian hasilnya itu ada di sebelah sini. Hasilnya yang mana? Kemudian dicocokkan. Kita buat garis. Kita buat garis dengan kotak di mana hasilnya itu adalah yang benar dari pengurangan ini. Seperti itu ya. Nah, kita sudah belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, olahraga secukupnya, supaya kita tetap sehat dan kuat. Tuhan memberkati.